Halo Sobat Sehat, selamat datang di Bincang Sehat Kencana Medika bersama saya Dr. Robin Irawan. Sobat Sehat, tahukah Sobat Sehat, tahun 2019 WHO World Health Organization merilis data 10 penyebab kematian secara global. Yang nomor 1 dan nomor 2 mungkin sudah sering kita dengar. Yang nomor 1 itu penyakit jantung, yang kedua stroke. Tapi nomor 3 dan 4 ternyata diisi oleh penyakit pernafasan. Nomor 3 diisi oleh penyakit paru obstruktif kronis yang biasa dialami oleh perokok. Tapi ternyata nomor 4 diisi oleh penyakit infeksi saluran nafas bawah. Nah, perlu diketahui Sobat Sehat, tahun 2019 ini berarti COVID baru pertama kali ada di publik. Jadi COVID belum termasuk di dalam data ini. Lantas, apakah penyebab infeksi saluran nafas bawah yang menyebabkan kematian tersebut? Sobat Sehat, penyebab tersering infeksi saluran nafas bawah adalah satu bakteri bernama Streptococcus pneumoniae. Bakteri ini umumnya memang ada di tubuh manusia, tapi normalnya mereka nggak mengganggu. Nah, pada keadaan tertentu, bakteri ini bisa bertumbuh lebih banyak dari biasanya dan mengakibatkan infeksi di tubuh manusia. Umumnya terjadi infeksi paru, tapi tidak hanya itu. Infeksinya bisa menyebar menuju ke sinus, terjadi sinusitis, bisa di tenggorokan, terjadi faringitis, bisa juga di selaput otak menyebabkan meningitis. Bahkan pada keadaan parah bisa menyebar ke pembuluh darah, menyebabkan sepsis. Nah, Sobat Sehat, sekarang kita sudah mengerti penyebab infeksi saluran nafas bawah yang menyebabkan kematian, yaitu Streptococcus pneumoniae. Nah, sekarang siapa saja yang rentan terinfeksi Streptococcus pneumoniae? Sobat Sehat, ada 4 golongan orang yang berpotensi lebih beresiko terinfeksi. Golongan pertama adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Itu wajar karena sistem imun mereka belum terbentuk dengan sempurna. Yang kedua adalah orang tua berusia 65 tahun ke atas. Itu juga wajar karena orang tua berusia 65 tahun ke atas sistem imunnya sudah mulai menurun. Nah, yang ketiga adalah orang-orang dengan penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus, AIDS, atau pengidap autoimun dan kanker yang sedang dalam pengobatan imunosupresan. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah perokok. Karena pada perokok biasanya struktur anatomis saluran nafasnya sudah berubah. Perlindungan terhadap saluran nafasnya berkurang sehingga lebih mudah terinfeksi bakteri tersebut. Sobat Sehat, untungnya saat ini sudah ada vaksin untuk mencegah kita terinfeksi bakteri berbahaya tersebut. Sobat Sehat, ada 2 jenis vaksin terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae. Yang pertama adalah Pneumococcal Conjugate Vaccine 13 atau yang sering disebut PCV13. Ini berisi vaksin terhadap 13 strain bakteri Streptococcus pneumoniae. Yang kedua adalah Pneumococcal Polysaccharide Vaccine 23 yang sering juga disebut PPSV23, berisi vaksin terhadap 23 strain bakteri Streptococcus pneumoniae. Kedua jenis vaksin ini adalah inactivated virus, yang artinya tidak ada virus hidup yang disuntikkan. Efek samping dari vaksin ini sangat ringan, tenang saja, biasanya hanya terjadi nyeri atau merah di daerah suntikan, bisa juga terjadi demam yang akan menghilang sendiri 2-3 hari.
Sobat Sehat sangat disarankan untuk orang-orang yang rentan mendapatkan vaksin ini, terutama anak-anak di bawah usia 5 tahun dan orang tua di usia 65 tahun ke atas untuk mencegah infeksi yang mematikan ini. Sobat Sehat, demikian bincang sehat kita tentang infeksi saluran nafas bawah kali ini. Sampai jumpa di bincang sehat berikutnya.